Iya Kak Winda, silahkan pelan-pelan ya Kak. Iya Kak, jadi gini Kak, berarti kalau apa ya, berarti tafsir Quran itu haruslah, wajiblah mencangkup, memasukkan munasabah itu sendiri gitu Kak. Atau jadi atau gini, atau ada tafsir Quran yang emang khusus bahasanya tuh tentang munasabahnya aja gitu, atau emang misalkan Ibnu Katsir gitu, berarti dalam menafsirkan Quran beliau itu masukkan munasabah gitu Kak, harus ada munasabahnya gitu loh Kak, gitu atau gimana gitu. Jadi pertanyaannya, apakah di setiap tafsir itu ada ilmu munasabahnya seperti itu Kak? Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Yunita, izin bertanya. Iya Kak Indah, silahkan. Di sini kan ilmu munasabah itu ilmu yang membicarakan hubungan suatu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, berarti ilmu munasabah ini ada sangkut pautnya nggak dengan metode maudhu'i yang kita pelajari di metodologi tafsir? Terima kasih, Kak. Apakah berkaitan antara ilmu munasabah dengan tafsir maudhu'i itu Kak? Iya, betul. Iya, satu pertanyaan lagi. Tadi kan Yuni mau bertanya Kak. Ya silahkan Yanti. Tadi kan dijelaskan kalau munasabah itu menjelaskan tentang ilmu yang apa sih, adanya keterkaitan antara surah dengan surah, ayat dan ayat. Tapi secara perurutannya gitu ya Kak, secara berurutan gitu. Itu hanya pengklasifikasiannya untuk berurutan aja atau perbandingan antara ayat dan ayat, surat dan surah itu dari segi perurutannya aja atau dari segi yang lain juga Kak? Ngerti gak? Belum Kak, coba bisa diulangi lagi Kak. Tadi kan ilmu munasabah ialah suatu ilmu untuk mengetahui alasan-alasan sistematis perurutan bagian Al-Quran, yaitu hubungannya antara suatu ayat dengan ayat atau suatu surat dengan surat. Nah, itu ilmu munasabah jadinya hanya menjelaskan tentang alasan-alasan sistematis perurutan ayat dan surah dalam Al-Quran itu aja Kak? Atau ada yang lain lagi cakupannya? Maksudnya cakupannya apa aja gitu Kak, jadi yang dipelajari dalam munasabah itu? Di makalah ini ada nggak jenis munasabahnya? Khafi irtibat atau zahir irtibatnya ada nggak? Keterikatan atau korelasi yang jelas, bisa dilihat secara lahir, dan korelasi yang tersembunyi. Kemudian ada tanzir, ada mudaddad, ada takhallus, ada nggak? Karena pertanyaan Lianti itu ke situ larinya itu.
Udah dilanjutin aja. Nanti dijelaskan di belakang. Apa mau dikumpul pertanyaan semua atau 3 dulu? Terserah. Untuk pertanyaan 3 dulu, Pak. Ya, Baik, silakan. kepada para pemakalah, silahkan untuk dijawab pertanyaan yang 3-nya. Kak Yunita, tadi pertanyaannya Kak Winda apa ya? Ibu. Belum, berisik banget. Iya, Kak, maaf. Habis pindah tempat, Kak. Jadi pertanyaan dari Kak Winda itu, apakah setiap tafsir itu selalu menggunakan ilmu munasabah seperti itu, Kak? Sebenarnya jadi di seluruh tafsir Al-Quran itu semuanya ada yang berisi tentang ilmu munasabah. Nah, dan ada kitab yang populer yang paling lengkap dan paling banyak dirujuk tentang ilmu munasabah itu, tadi salah satunya ada di situ, yaitu Nazam Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa Aswar, karya Burhanuddin Al-Biqai. Di situ semua ayat dan surat dalam Al-Quran secara lengkap dan menyeluruh dikupas dalam kitab yang tebalnya mencapai 22 jilid ini, yang tadi itu menceritakan tentang ilmu munasabah. Semuanya itu dikupas di kitab itu. Sebenarnya tafsir yang lain juga ada tentang munasabah itu. Mungkin begitu, Kak. Gimana, Kak Winda? Iya Kak, punten izin bertanya lagi. Kan kalau munasabah itu kan bisa juga musyakalah, nah atau mukorobah, nah itu kan keserupaan atau kedekatan gitu. Nah itu sama nggak sama definisi mutasyabih? Kan mutasyabih itu kan itu menyerupai dengan yang lain gitu Kak, sama nggak? Terima kasih. Baik. Sepertinya sama ya, Kak. Soalnya tadi mutasyabih itu emang artinya keserupaan, dan keserupaan juga itu ada bahasanya al-ittisal wa al-muqarabah wa al-mutasilah. Itu artinya hubungan, kedekatan, dan keserupaan. Jadi sepertinya sama al-mutasyabih juga keserupaan. Jadi munasabah ini tentang keterikatan atau hubungan dari antara ayat awal atau antara ayat awal dan ayat akhir, antara akhir surat ke surat awal. Jadi tentang keserupaan maknanya atau kedekatan hubungannya itu. Sepertinya sama artinya dengan musyabih. Gimana, Kak? Terima kasih Kak. Kak izin menjawab pertanyaan Kak Andita tadi. Tadi kan
pertanyaannya kurang lebih kayak gini ya. Ilmu munasabah ini sama gak sama kayak tafsir maudhu'i gitu bukan Kak? Kak Andita? Pertanyaannya ini Kak, apakah ilmu munasabah ini ada sangkut pautnya dengan tafsir maudhu'i seperti itu Kak? Oh iya Kak. Ilmu munasabah ini ada sangkut pautnya dengan metode tafsir maudhu'i. Di sini ada dijelaskan di sebab-sebab munculnya ilmu munasabah tadi di PPT. Latar belakang munculnya ilmu ini berkenaan dengan sikap para mufasir pada saat itu yang selalu bertanya-tanya tentang hubungan antara satu surat dengan surat lainnya. Nah, metode munculnya ilmu munasabah ini sekaligus juga salah satu teori mufasir untuk menentukan metode tafsir maudhu'i gitu, Kak. Mungkin yang lainnya ada yang bisa bantu. Ya, mungkin saya sendiri sebagai moderator ingin menambahkan yang tadi yang pertanyaan apakah bersangkutan dengan tafsir maudhu'i. Jadi ya bersangkutan Kak dengan tafsir maudhu'i. Kenapa? Karena ini kan tadi dijelaskan bahwasanya di makalah itu dia yang ini ya kalau mengkelompokkan gitu ya. Jadi tafsir maudhu'i itu kan dia menafsirkan secara bertema gitu kan. Jadinya bersangkutan banget gitu. Bahkan metode ilmu munasabat ini Kak dipakai banget buat menafsirkan gitu, menafsirkan dengan metode maudhu'i karena maudhu'i tersendiri dia menafsirkan secara tema gitu ilmu munasabat ini dia kan munasabah, yang namanya munasabah itu kan mengkorelasikan gitu Kak. Jadi mengkorelasikan antara kayak tadi awal ayat akhir ayat, begitu juga dari akhir ayat ke awal saat selanjutnya seperti itu. Dan juga kayak misalnya yang pengkelompokan gitu kan, kayak misalnya surat Al-Fatihah akhirnya itu tentang doa-doa. Terus surat Al-Baqarah itu akhirnya tentang doa-doa juga gitu. Jadi saling bersangkut paut gitu Kak antara antara metode maudhu'i dengan ilmu munasabat ini. Seperti itu Kak Andita. Mungkin yang lainnya ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan Kak. Kak. Munasabat atau munasabat atau apa? Tadi tuh yang keduanya Kak Winda boleh diulangin pertanyaannya? Ini Kak. Ya, jadi kalau munasabah itu kan artinya itu kan keserupaan. Nah,
Kalau mutasyabih itu kan artinya kan yang menyerupai sama yang lain kan Kak. Nah itu sama apa enggak gitu, sama munasabah itu sendiri gitu. Terima kasih. Oh iya, baik Kak. Untuk pertanyaan Kak Yuli, munasabah itu pembahasannya ilmunya tentang apa aja, Kak? Itu bukan, Kak? Gimana, Kak Yuli? Iya, Kak. Jadi, ilmu munasabah ini ilmu yang membicarakan hubungan suatu ayat dengan ayat yang lain atau suatu surah dengan surah yang lain. Jadi, contohnya nih ya, Kak. Di dalam qiyas ada yang disebut ilat munasabah, yaitu adanya alasan logis yang melandasi suatu hukum yang dapat menghubungkan antara dua kasus. Contohnya, memabukkan. Memabukkan itu ilat munasabah yang menyebabkan diharamkannya khamar. Maka minuman apapun sama hukumnya dengan khamar. Apabila minuman itu ditemui memabukkan selain khamar, maka hukumnya haram. Sebab itu, keserasian susunan ayat dan ayat, surah dan surah dalam Al-Quran itu suatu hal yang logis. Gimana, Kak? Jadi intinya tentang itu ya, Kak. Korelasi antara ayat sama ayat, gitu, surah dengan surah dan ayat dengan surah gitu ya, Kak. Iya, Kak. Berbeda sama ayat mutasyabihat. Kalau ayat mutasyabihat itu maknanya kan masih gharib, belum diketahui. Jadi bisa diiniin lagi sama hadis, bisa juga sama Al-Qur'an. Gitu, Kak. Oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, Kak. Udah? Udah dijawab semua ya? Iya Pak, udah terjawab. Ini mau ada sesi pertanyaan lagi? Iya, silakan buka dulu, ini terakhir loh. Ya, dibuka sesi pertanyaan yang kedua. Silahkan yang ingin bertanya. Apakah masih ada? Jika tidak ada, Kak, izin bertanya. Oh iya, siapa? Salsabila. Silahkan ke Salsabila. Jadi ulama yang pertama kali gitu menaruh perhatian pada munasabah ini siapa ya, Kak? Gitu. Terus munculnya munasabah ini karena apa gitu, Kak? Pertanyaannya gini ya. Siapa ulama yang pertama kali menemukan ilmu munasabat ini dan apa latar belakang muncul ilmu munasabah? Seperti itu, Kak. Iya, Kak. Oh, ya, baik. Lanjut, ada yang ingin bertanya lagi? Oh, yang lain bertanya ya. Ini belakang ini siapa nih? Indi, Sri Hartini, Firda, ada kemana ini? Nadifa, Sheila Rahma, Warsina, Usia, Nur Fahmi, ada.
Warsina ada, Pak. Nur Fahmi ada, Pak. Ya, silakan bertanya kalau ada masalah. Saya anggap yang tidak bertanya itu sudah ngerti gitu. Nanti kalau nggak pernah ada yang bertanya, nanti suatu saat saya akan tanya sama orang yang nggak pernah nanya itu. Ngerti apa enggak? Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Kak Yunita, punten izin bertanya. Punten, berarti kalau munasabah itu apa ya? Itu cabang ilmu ulumul Quran baru-baru ini ya Kak? Mungkin masa tabiut tabiin ya Kak? Bukan dari zamannya Rasulullah udah ada munasabah gitu atau gimana Kak? Terima kasih. Pertanyaannya, apakah ilmu munasabah ini apakah ilmu munasabah ini sudah ada dari zaman dahulu apa baru-baru seperti itu, Kak? Kak, izin bertanya, Kak. Itu ada yang menanya siapa tuh? Ya, Pak. Hanifah, Pak. Ya, silakan Kak Hanifah. Iya. Kak, tadi kan di macam-macam munasabah itu ada yang antara awal surah dan akhir surah sama yang antara satu ayat dengan ayat sebelumnya. Emang kalau melakukan ilmu munasabah itu apa cuma boleh dua ini aja ya, Kak? Antara awal surah dan akhir surah apa? Iya, dan satu ayat dengan ayat sebelumnya. Apa cuma dua itu aja, Kak, kalau ilmu munasabah itu? Ya, Kak. Makasih, Kak. Iya, Kak. Di makalah tadi ada kan hubungan munasabah itu ayat dengan ayat sesudahnya, awal ayat dan akhir ayat, awal surat dengan akhir surat, atau akhir surat dengan awal surat, atau sekumpulan tema beberapa ayat dalam satu tema dengan tema yang lain yang beberapa ayat. Di makalah ada nggak? Di makalah sepertinya ada, Pak. Ya, kalau ada jangan ditanya lagi kan baru baca makalahnya. Ya enggak? Iya, Pak. Kalau sudah ada di makalah, itu namanya kalau nanya lagi itu nggak baca makalahnya. Yang kita tanya itu adalah di makalah ada, tapi ada hal yang kita tidak masih bingung namanya. Kalau pembagiannya ada di makalah, ngapain ditanya lagi? Benar nggak, Winda? Ya, kalau sudah ada di BPT, berapa pembagiannya? Karena di BPT ada jenisnya ini. Kalau ditanya lagi, kau nggak baca PPT-nya. Waktu presentasi tadi nggak nyimak. Gitu. Baik, saya coba jelaskan ya. Tadi ada pertanyaan, siapa yang memulai ilmu munasabah ini? Yaitu Abu Bakar Abdullah An-Naisaburi pada 324 Hijriah yang wafat tahun 34 Hijriah. Jadi ilmu ini mulai muncul itu antara abad ketiga, kedua, dan sampai abad keempat. Itu munculnya Hijriah. Berarti apakah ulumul Quran itu ada pada zaman Nabi atau tidak? Semua pengetahuan tentang itu sudah ada di zaman Nabi. Tapi orang tidak perlu menyusunnya karena masih ada Nabi. Kalau apa-apa orang bertanya pada Nabi, selesai. Pengetahuannya
Itu semua sudah ada. Munasabah, muqam mutasabi, kemudian asbabun nuzul, nasih mansuh, apalagi tertib ayat, gitu. Kemudian fawati suar, itu pengetahuan itu sudah ada pada zaman Nabi. Tapi belum disusun menjadi ilmu pengetahuan. Nah, itu semua menjadi pengetahuan setelah Nabi wafat. Itu di masa tabi'in, muncullah ilmu-ilmu itu. Apa beda pengetahuan dengan ilmu? Kalau pengetahuan itu hanya mengetahui bahwa begini, begini, begini misalnya. Tapi kalau jadi ilmu pengetahuan, dia sudah sistematis, sudah analitis, sudah prediktif, dan sudah bisa terbuka gitu. Dan bisa diuji pengetahuan. Itu kalau beda antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini semua, embrionya sudah ada pada zaman Nabi. Semua ada. Cuman orang tidak terpikir untuk muncul dari ilmu karena Nabi masih hidup. Apapun yang menjadi masalah ditanya ke Nabi, selesai. Nabi menjawab. Itu persoalannya. Ya. Nah, latar belakang kenapa An-Nasaiburi ini melahirkan ilmu nasabah ini adalah ketika dia sering duduk mempelajari Al-Quran. Dia bertanya, kenapa ayat ini disandingkan dengan ayat ini? Kenapa ayat ini jauh tempatnya kok berhubungan dengan ayat itu? Itu yang dia pelajari. Kemudian muncullah ilmu munasabah. Munasabah itu secara global dibagi dua. Munasabah zahir irtibat, keterikatan atau korelasi yang jelas terlihat, misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu jelas sekali kan, kelihatan korelasinya. Bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat yang kita sucikan tadi, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Tuhan yang menguasai atau menciptakan semesta alam, yang sifatnya Rahman dan Rahim. Itu kan korelasi. Kemudian ada khafi irtibat yang tidak terlihat. Tidak seolah-olah dua ayat itu tidak ada korelasinya. Padahal ada gitu. Itu masalahnya. Nah, misalnya kita lihat di jenis-jenis munasabah. Ada zahir irtibat, ada khafi irtibat. Kalau zahir irtibat, misalnya kita ambil contoh apa ya? Yang tadi Al-Fatihah, atau lebih lagi surat Al-Isra misalnya. Surat Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Itu ayat satunya kan? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ayat keduanya, apa ada hubungannya nggak coba kita baca? Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan lil bani Israil. Ini apa hubungannya coba? Ini jelas ada hubungannya sehari-hari. Jadi kedua ayat ini berhubungan bahwa kedua nabi ini, Nabi Musa dan Nabi Muhammad, itu menerima kitab petunjuk dari Allah, yang satu untuk umat Islam, yang satu untuk Bani Israel. Itu korelasinya. Terjadi korelasi jelas sekali, kita lihat korelasinya. Nah, ada yang khafi irtibat, yang korelasinya tidak jelas. Misal kita contoh, misalnya kita ambil kalau nggak salah di surat Al-Baqarah 189 dengan surat Al-Baqarah 190. Ya. Yang 189-nya berbunyi wallahul mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, ya Muhammad, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Kan?
Kemudian ayat 190-nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tapi janganlah melampaui batas. Jadi seolah-olah tidak ada kaitannya ayat 2 ayat. Padahal ada. Ayat pertama itu menjelaskan bahwa kita tidak boleh berperang pada bulan haji. Itu larangan berperang pada bulan haji. Namun, apabila kita diserang duluan, kita bisa langgar itu. Ayat tersebut menerangkan perintah menyerang pada orang-orang yang menyerang umat Islam. Sepintas antara kedua ayat tersebut seolah-olah tidak ada hubungannya, yaitu ayat 189 dan surat Al-Baqarah dan surat ayat 190 Al-Baqarah juga. Menerangkan tentang sebenarnya waktu haji itu umat Islam dilarang berperang. Tetapi ketika musuh-musuh itu menyerang lebih dahulu, maka kalian harus balas walaupun di dalam bulan haji. Itu kan seolah-olah kan tidak ada korelasinya. Jadi hafi irtibat. Jadi ada zahir irtibat, ada hafi irtibat. Kemudian pembagian itu juga, pembagian ini ada lagi pembagian yang jenis dari pembagian munasabah itu ada berbentuk at-tanzil. Ya. Munasabah antara kalimat dengan kalimat dalam satu surat. Itu dibagi tanzil. Yaitu membandingkan dua hal yang menurut kebiasaan akal. Jadi secara rasio, dua hal yang berbanding secara rasio itu dimunasabahkan. Misalnya, kita ambil surah Al-Anfal ayat 5. Misalnya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi. Kalimat bil haqqi. Bagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Itu kan ada bil haqqinya itu. Nah, sedangkan ayat sebelumnya yaitu ayat 4-nya itu ulaika humul mu'minun haqqan. Ada kalimat haqqan di situ. Mereka itulah orang-orang mukmin dengan sebenarnya. Jadi ini ada munasabah tanzil. Jadi membandingkan dua hal yang sebanding secara akal. Kemudian kedua, ada jenis munasabah al-mudabbab atau berlawanan. Ya. Misalnya kita ambil misalnya surat Al-Baqarah yang mudabbab. Mudabbab itu misalnya Al-Baqarah ayat 6. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Itu ayat 6. Kemudian di ayat sebelumnya itu menerangkan orang-orang mukmin. Itu kan berkaitan kan? Itu artinya mudabbab. Ini kan awal surah Al-Baqarah ya. Kemudian ada ketiga, munasabah dalam bentuk al-istidrak, peralihan kepada penjelasan lain. Jadi peralihan dari penjelasan lain. Al-istidrak itu beralih. Contoh misalnya surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Itu ya, warisa. Kemudian ada sambungannya walibasut taqwa zalika khairun zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa.
wa libasul taqwa zalika khairun zalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, warisan, dan pakaian takwa dari walibasut takwa adalah pakaian yang paling baik, dan pakaian takwa adalah pakaian yang paling baik. Sebagai itu merupakan sebagian tanda-tanda Allah. Mudah-mudahan kamu selalu ingat surat 26 Al-A'raf. Ayat ini menjelaskan nikmat Allah. Nah, sedangkan di tengahnya dijumpai sebutan pakaian takwa yang mengalihkan perhatian itu maksudnya. Untuk menoleh kepada banyak unsur takwa dalam berpakaian. Mantap ya? Jadi tadinya Allah bercerita, hai anak Adam, pakaian yang bagus, seperti auratmu, pakaian indah itu perhiasan. Tiba-tiba di tengah ayat itu muncul walibasut taqwa. Ya, itu namanya peralihan kepada penjelasan lain. Itu munasabah. Jadi dalam satu ayat ini ada munasabahnya. Kemudian yang terakhir adalah jenis at-takhallus atau peralihan yang smooth, peralihan yang kita tidak rasakan. Itu yang terjadi di surat Al-A'raf ayat 59, jika dicek di Mushaf, surat Al-A'raf ayat 59 sampai surat Al-A'raf 157 kalau saya. Itu satu ayat yang peralihannya itu terasa kemana-mana, tapi kita merasa tidak kaget. Gitu. Itu namanya takhallus, peralihan yang smooth. Atau misalnya kalian bisa lihat di surat An-Nur yang tentang Allah menjelaskan dia sebagai cahaya, nur ala nur atas zujajah itu. Itu namanya takhallus. Kalau mau lihat lagi contoh takhallus itu, saya dulu sering dengar almarhum dai sejuta umat, almarhum Zainul Anjad. Kalau dia menerangkan sesuatu, itu seringkali dia menggunakan takhallus. Jadi lebar sekali penjelasannya, tapi dalam satu kesatuan tema. Itu namanya takhallus. Saya tidak bisa gambarkan dengan jelas, tapi dia menjelaskan itu dalam satu kata yang pendek, tapi dia sudah bisa menjelaskan kemana-mana. Bisa juga dalam bentuk pertanyaan, bisa juga dalam bentuk pernyataan. Itu ya. Jadi pertanyaan yang tadi itu. Jadi ada dua, pertama dibagi dua, zahir irtibat dan khafi irtibat, kemudian ada 4 pembagian, yaitu yang tadi tanzil, ta'awudat, istidrak, dan takhallus. Kemudian ada munasabah antara ayat dengan satu ayat. Munasabah dalam bentuk ini dilihat dalam surat pendek, misalnya Al-Ikhlas, masing-masing ayat, misalnya Al-Falaq, itu ada satu kesatuan. Satu surat itu ada satu tema, dan ayatnya saling bermunasabah. Kemudian munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat. Itu bisa munasabah ini di sini, tujuan satu, litamkin, itu peneguhan. Kemudian yang kedua, ditasdir, itu pengembalian. Kemudian yang ketiga, tausih, untuk penyelepangan, untuk melapangkan. Kemudian keempat, ikhal, atau penjelasan tambahan dan penajaman makna. Itu. Ada lagi dengan munasabah antara awal uraian surat dengan akhir uraian surat. Misalnya munasabah ini bisa dilihat misalnya pada surat Al-Qasas. Permulaan surat menjelaskan perjuangan Nabi Musa, di akhir surat memberikan kabar gembira pada Nabi Muhammad SAW yang menghadapi tekanan dari kaum
dari kaum Quraisy, kafir Quraisy misalnya itu, kemudian dan akan mengembalikannya ke Mekah di awal surat. Di awal surat larangan menolong orang yang berbuat dosa. Artinya banyak itu. Jenisnya hubungan munasabah itu banyak. Yang ketujuh adalah munasabah antar akhir satu surat dengan awal surat berikutnya. Itu. Ya. Kira-kira begitu. Jadi urgensi mempelajari ini adalah satu, untuk menemukan yang tersirat dalam susunan dan urutan kalimat dan surat-surat Al-Quran, sehingga bagian-bagian dari Al-Quran itu saling berhubungan, punya koneksi, punya korelasi, dan bisa menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral. Yang kedua adalah mempermudah pemahaman Al-Quran itu sendiri, antara satu ayat dengan ayat lain, antara kumpulan ayat dengan kumpulan ayat lain. Gitu. Kemudian ketiga, memperkuat keyakinan atas kebenarannya sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menolak tuduhan bahwa susunan Al-Quran itu kacau. Itu prevensi mempelajarinya. Kira-kira itu. Tadi ada pertanyaan tentang apakah munasabah itu masuk dalam tafsir maudhu'i. Ya, munasabah itu masuk ke semua tafsir. Ini saya jelaskan dulu ya, bahwa yang pertama sekali melahirkan ilmu munasabah itu namanya Abu Bakar Abdullah bin Abdullah An-Naisaburi. Yang wafat 324 Hijriah. Kemudian diteruskan pengetahuan munasabah ini oleh kalau nggak salah Abu Bakar bin Ziyad, yaitu bukunya Al-Burhan fi Munasabatul Quran. Kemudian diteruskan lagi Al-Biqai, bukunya Nizam Durar fi Tanasub Ayat Waswar. Kemudian Imam Suyuti dengan menulis buku Al-Asrar, At-Tanzil, wa Tanasub Durar fi Tanasub Ayat Waswar. Jadi kemudian banyak ulama-ulama lain yang membuat buku itu. Latar belakangnya tadi karena dia sering meneliti ayat-ayat itu kok disandingkan dengan ayat ini, padahal ini tidak nyambung gitu. Seolah-olah sepintas tidak nyambung. Nah, itu ya. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan bahwa tadi kan ada yang mengatakan maudhu'i. Itu kawaid tafsir atau metode tafsir. Metode tafsir itu ada 4. Pertama kali tafsir dibagi 2. Ya, 2 golongan. Tafsir bil-ra'yi dan tafsir bil-maksur. Itu 2 dulu. Tafsir dengan riwayat atau dengan periwayatan atau dengan asar-asar, bil-maksur itu dengan asar-asar. Artinya bisa pendapat sahabat, bisa hadis Nabi, gitu. Bisa pendapat ulama. Itu tafsir bil-maksur. Yang kedua, tafsir bil-ra'yi. Tafsir yang berbasis kepada rasio. Itu pembagian besar dulu. Kemudian metode tafsir ada 4. Ada metode ijmali, artinya metode global, menafsirkan secara global. Kemudian kedua ada metode tahlili, metode analitis. Ketiga ada metode muqarran, metode komparatif, komparasi. Lalu keempat adalah metode maudhu'i, tematik. Nah, dalam tematik itu ilmu munasabah sangat berperan di situ. Karena ketika kita memilih satu tema, kemudian kita ambil beberapa ayat untuk memperkuat tema kita itu, nah kita harus lihat munasabahnya. Kita nggak mungkin mengumpulkan ayat itu yang tidak ada munasabahnya, gitu. Tidak ada kaitannya. Gitu. Nah, kemudian selain dari metode tafsir itu ada namanya corak tafsir. Itu beda. Corak tafsir banyak. Ada tafsir adabi ijtimai,
Itu tafsir yang berbasis kepada bahasa, tata bahasa, gaya bahasa, uslubnya. Gitu. Kemudian tafsir falsafi, tafsir yang berbasis kepada filsafat. Lalu corak tafsir sufi, tafsir yang bercorak tasawuf. Kemudian corak tafsir haraki, tafsir bercorak nilai-nilai perjuangan, atau haraki itu gerakan, pergerakan. Misalnya tafsir Said Qutb, dia banyak sekali corak tafsir dia itu dari gerakan dia di Ikhwan Muslimin itu. Kemudian tafsir fikih, tafsir yang bercorak fikih, hukum-hukum. Kemudian tafsir ilmi, tafsir yang bercorak ilmu pengetahuan, atau saintik. Kemudian tafsir tarbawi, tafsir yang berbasis atau bercorak pendidikan dan pengetahuan dan pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir adalah tafsir iktiqadi, tafsir yang bercorak teologi atau akidah. Jadi ada pembagian awal dua, tafsir bil maksud dan tafsir bil ra'yi. Kemudian metode ada 4, corak ada banyak. Sekarang perkembangan corak tafsir itu banyak lagi. Nah, semua tafsir yang kita pakai, metode apapun, ilmu munasabah ini berguna. Karena kan tidak akan perfect kita menafsir Quran kalau kita tidak memahami ilmu munasabah salah satunya. Itu sampai situ ya. Kemudian nanti ada pertanyaan, apa kaitan munasabah dengan awal tafsir? Sudah ya. Jadi awal tafsir itu metode tafsirnya, munasabah itu alat kita dalam menafsir. Salah satu alat untuk menafsir adalah munasabah. Sebab ketika kita mencari mengumpulkan ayat dalam satu tema, kita menggunakan ilmu munasabah. Ada kaitannya nggak? Ada korelasinya nggak dengan ayat ini? Gitu. Saya kira sudah jawab semua ya. Ulama yang pertama yang memunculkan munasabah tadi sudah. Kemudian klasifikasi munasabah sudah. Apalagi tadi? Apa kaitan munasabah dengan fawaid tafsir? Sudah. Apakah tafsir wajib memasukkan munasabah? Kalau mewajibkan, saya kira nggak sampai wajib, tapi sangat diperlukan untuk penafsiran supaya makna yang kita bisa cari dalam penafsiran itu bisa komprehensif, bukan partisan gitu. Oke, sampai situ saya kembalikan lagi kepada siapa tadi? Hamidah atau Hamidah? Moderator siapa tadi? Yunita, Pak, Yunita. Ya, Yunita. Silakan Yunita. Baik. Oke. Kalau masih ada pertanyaan, ya satu lagi lah. Ini kan sudah 12.24. Iya. Ya, baik, Kak. Silahkan yang ingin bertanya kembali. Ada yang Berarti sudah ngerti ya? Iya, Kak. Cindy ya? Kak Cindy. Iya, Baik, Kak. Iya. Pertanyaannya. Iya, ini kan kalau dilihat kan perkembangan zaman kan makin itu ya, makin berkembang gitu. Nah, kalau misalkan gitu ya otomatis kayak perkembangan ilmu tafsir pun akan berkembang juga, Kak. Nah, pertanyaannya itu apakah ilmu munasabah ini juga pasti akan berkembang gitu, Kak, dengan semakin berjalannya ilmu-ilmu yang akan datang gitu, ilmu Quran yang akan datang gitu, Kak. Ya, baik. Iya. Bagaimana Kak pemakalah? Terima kasih Kak Cindy. Iya, sama-sama, Kak. Ada yang ingin menjawab?
Ya, silakan siapa yang menjawab. Baik. Baik. Jika kakak pemakala belum ada yang siap menjawab untuk pertanyaan Kak Cindy. Pertanyaan Kak Cindy itu karena tafsir kan setiap zaman itu pasti berkembang. Apakah ilmu munasabah ini juga berkembang? Nah, pendapat saya, iya Kak. Ilmu munasabah ini juga akan berkembang seperti hanya tafsir. Karena tadi Bapak bilang setiap tafsir itu pasti ada ilmu relasi ayat ke ayat atau Maaf Kak Yunita, suaranya putus-putus Kak. di mana Kak yang belum jelas ya Kak? Suara aku udah jelas belum? Oh, Kak. Suara Halo aku udah Kak jelas belum? Yunita. Masih putus-putus ya Kak? Masih putus-putus, Kak. Sekarang masih putus-putus gak? Enggak, Kak. Alhamdulillah. Udah Kak. Oke. Nah, ini lanjutin ya. Jadi kan kata bahasanya tafsir itu juga berkembang ya. Apakah ilmu munasabah itu juga ikut berkembang gitu kan? Terus jawabannya ya Kak, ikut berkembang juga sebagaimana halnya ilmu tafsir, karena seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwasanya di setiap ilmu tafsir itu pasti ada di setiap penafsiran itu pasti ada ilmu munasabahnya Kak. Gitu Kak. Karena kan dia mengkorelasi gitu antara ayat satu ke antara ayat yang ini terhadap ayat yang ini. Seperti itu Kak. Terus juga apa namanya kayak yang misalnya ayat yang di akhir surat sama yang di awal suratnya gitu. Jadi untuk mengkorelasi seperti itu Kak. Untuk Berarti emang menghubungkan. mereka tuh saling berkaitan gitu ya Kak Yunita? Iya Kak, itu seperti itu Kak. Mungkin Kakak pemakalah ada yang ingin menambahkan Kak atau yang lainnya? Jika berkenan dipersilahkan Kak. Kak, mungkin aku mau coba sedikit menambahkan, boleh? Iya Kak Hamidah, silahkan Kak. Iya, menurut aku secara umum di bidang apapun, baik di apa ya, di bidang ilmu pengetahuan pasti akan adanya modernisasi atau globalisasi ya gitu. Yang mana semua semua perubahan-perubahan itu biasanya datang sesuai dengan kondisi masyarakatnya gitu atau kondisi para mufasir juga. Jadi kalau misalkan ada perkembangan, mungkin nantinya akan ada perkembangan gitu. Entah dalam metode yang lebih merinci lagi misalkan gitu. Jadi sesuai dengan metode-metode yang memang disanggupi pada saat itu. Gitu. Kayak misalkan dulu kan pakainya metodenya misalkan pas masih ada Nabi Muhammad SAW kan itu ijmali ya karena langsung bertanya kepada Rasulullah gitu. Tapi waktu di masa tabi'in karena udah nggak ada Rasulullah gitu kan mau bertanya dengan siapa gitu maka digunakanlah metode tahlili gitu yang lebih merinci. Hal-hal seperti itu memang sudah biasa ya dengan tujuan untuk
mempermudah aja sih gitu, metode-metode seperti itu. Itu aja Kak, terima kasih. Ya oke, jadi pada waktu kita sudah makin dekat. Jadi perkembangan tafsir, metode tafsir juga bisa berkembang. Baru ini kita tahu bahwa ada metode baru dari Jogja, yaitu salah Profesor Dr. Sahiron Samsudin. Dia mengeluarkan metode baru yaitu metode makna kumarza. Jadi ada upaya untuk memasukkan metode-metode hermeneutika itu ke dalam tafsir, tetapi tidak penuh mengambil metode itu secara utuh, tapi mencoba untuk menggabungkan antara metode tafsir dengan metode hermeneutika. Maka muncul metode makna kumarza. Jadi studinya pada teksnya itu. Jadi mencari makna yang murni dari teks itu sendiri. Berangkat dari teksnya. Kontekstualitas pada zamannya itu gimana. Misalnya tentang bersuci, misalnya kata-kata bersuci. Mutahara atau tahir itu teks itu nanti pada zaman 50 tahun ke depan itu akan berkembang lagi. Mungkin sudah bukan pakai air gitu. Nah, itu teks itu nanti terus dikaji terus secara tekstual. Nah, makanya jadi maknanya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu orang belum tahu rinso pada zaman sahabat, apalagi zaman Nabi ya, zaman tabi'in rinso belum muncul. Zaman tabi'in rinso belum muncul. Nah, apakah nanti produk-produk yang akan datang itu nanti bisa masuk dalam kaidah-kaidah penafsiran atau memunculkan kaidah-kaidah baru gitu. Itu nanti selalu begitu. Karena zaman itu berubah, nanti peralatan-peralatan kehidupan kita, kemudian cara-cara kita hidup juga berubah. Nah, perubahan itu nanti akan menyesuaikan. Makanya perlu ada metode baru lagi pendekatan pada tafsir. Mungkin sudah nggak cukup lagi dengan maudu'i. Perlu ada penafsiran model baru lagi. Saya kira lama-kelamaan hermeneutika itu tetap akan diterima. Karena begitu gencarnya metode itu masuk kepada seluruh aktivitas akademik dalam penafsiran Al-Quran. Kalau di Jogja, metode hermeneutika itu sudah nggak asing lagi buat mereka. Itu sudah gaya hidup mereka sehari-hari ya sudah seperti itu. Meskipun ada beberapa golongan yang tidak setuju. Kalau di IKI belum, kita belum bisa menerima. Nggak tahu kalau di Win Jakarta sepertinya sudah mulai masuk. Artinya mau nggak mau itu kita harus pelajari karena itu jadi tren gitu ya. Metode hermeneutika itu bertumbuh pada teks. Dia tidak mendasari kepada riwayat hadis begitu enggak. Teksnya itu yang pelajari. Jadi misalnya bab tahara itu bersuci. Nah, bersuci itu kan dengan perkembangan zaman akan berubah-ubah kan. Apakah perlu misalnya kita dengan tanah, kalau kita terkena ini anjing, misalnya jilatan anjing, bagaimana kita mensucikannya? Nah, itu perlu ada satu ijtihad baru. Kalau nanti orang sudah susah turun ke tanah, ke bawah semuanya sudah di floor, tinggalnya di flat gitu. Bagaimana mau cari tanah susah. Bagaimana caranya ini? Nah, ini kan selalu terus berkembang. Bagaimana nanti anak-anak yang sekarang yang zaman generasi milenial, kemudian diteruskan nanti anak SD sekarang itu nanti generasi Z, itu nanti generasi pasca Z itu lebih canggih lagi. Generasi Z aja anak SD sekarang sudah piawai dengan grup WA-nya.
kelas 3, kelas 4 itu mereka sudah biasa dengan grup WA. Bisa main game sama-sama di online gitu. Nah, bagaimana generasi anak mereka nanti coba? Bayangkan. Nah, kalau tafsir ini, metode tafsir ini kaku di sini saja, ya ketinggalan nantinya. Al-Qur'annya tetap utuh, tidak berubah-ubah dari awal sampai hari kiamat, tapi tafsirnya tidak mampu untuk mengejar perubahan-perubahan itu. Ini perlu. Makanya kalian belajar di tafsir itu gunanya. Supaya nanti perubahan-perubahan itu bisa kalian kawal dengan baik. Ya. Jadi kalian bisa mewarnai medsos itu dengan positif. Jangan dibiarkan medsos itu dikuasai oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Ngomong tentang agama tidak ahlinya. Ngomong tentang tafsir tapi tidak pernah tahu tafsir. Ini yang terjadi di medsos kita sekarang. Makanya rancu semua masalahnya. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan pada hari ini. Jadi munasabah itu sangat penting dalam kegiatan penafsiran. Karena dia harus tahu bahwa korelasi ayat itu kemana. Misalnya ya, kita lihat misalnya kisah Nabi. Kisah Nabi itu tersebar di berbagai surat. Padahal ada surat khusus tentang Al-Anbiya misalnya. Kenapa Tuhan tidak kumpulkan di situ? Tentang Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim. Cocoknya di bab Al-Anbiya itu. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Allah tidak melakukan itu. Nabi Ibrahim, di mana-mana surat ada. Nabi Musa juga tersebar. Bahkan sebanyak itu tentang Musa di dalam Quran, dia tidak punya surat tersendiri namanya Musa. Yang ada cuma surat Ibrahim. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu bukan kitab ilmiah, bukan kitab akademik, tapi Al-Quran itu kitab hidayah. Oleh karena itu disusun oleh Allah tidak berdasarkan seperti kita menyusun buku ilmiah. Yang kronologis, babnya berurutan, gitu. Ini enggak. Nah, makanya sangat signifikan sekali kita untuk mengetahui ilmu munasabah ini. Karena cara Allah menyusun, mengatur ayat demi ayat dan surat demi surat itu tidak kronologis, tidak urut gitu. 1, 2, 3, 4, enggak gitu. Tentang kisah Nabi aja. Di surat Maryam ada, di surat Ibrahim ada, di surat Al-Anbiya ada, di surat Al-Baqarah ada, di surat Al-Anfal ada. Jadi kita sebar semua. Nah, itu ada maknanya, ada maksudnya. Nah, itulah yang menjadi pemikiran pertama dari An-Naisaburi itu, kenapa ayat ini ada di sini, ada di situ, di sana gitu. Padahal menceritakan tentang Musa misalnya, atau tentang Ibrahim. Tapi kok ada di sini, ada di sana. Itu yang mendasari sehingga akhirnya dia mencari korelasi. Kenapa ini dibuat seperti ini oleh Allah? Maka muncullah ilmu munasabah. Ilmu munasabah, ilmu asbabun nuzul, ilmu hukam mutasabi, ilmu pawati suar, ilmu tertib ayat dan surah. Itu pada zaman Nabi belum ada ilmunya. Tapi pengetahuannya sudah ada semua. Itu beda ya. Pada zaman Nabi itu sudah ada pengetahuan tentang itu. Tapi orang tidak berpikir bikin ilmu tersendiri karena Nabi masih hidup. Begitu zaman sahabat masih ada. Baru mulai ketika sahabat sudah habis semua di zaman tabi'in. Itu kira-kira abad ketiga, abad keempat. Saya kira itu ya yang bisa kita bahas hari ini tentang ilmu munasabah. Apa langsung ditutup atau gimana nih? Ya.
Kita langsung tutup aja ya. Iya. Ya, oke. Mari Mari teman-teman kita. Gimana teman-teman, masih ada akhiri. yang mau bertanya? Oh iya, baik, boleh Kak. Ya, silakan kalau masih ada pemakalan. Kalau nggak ada lagi, kita tutup aja. Karena teman-teman sudah dapat Ya, dipahami. sudah Kak. Sudah, Kak. Sudah Kak, alhamdulillah. Sudah dipoto tadi ya, oleh Hamidah. Siapa ya? Iya PJ, Pak. PJ Hamidah. PJ 2E siapa? Kanida, Pak. Hamidah ya. Tidak Di foto ya. Pak. Hamidah Nuroh. Iya Pak. Ya, nanti Bapak tunggu laporan kuliahnya biasa ya. Hari ini berapa orang hari ini? 41 ya. Jadi Yunita Iya, katanya Pak. keluar. Ya pokoknya kalau yang tadi yang sudah masuk itu dianggap deal ya. Ya mungkin karena Iya. sinyal dia harus keluar sendiri gitu. Nanti dianggap hadir aja yang sudah masuk ya. Baik, kita tutup kuliah kita hari ini sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita ke depannya dan selalu kita dilindungi oleh Allah SWT. Salam pada keluarganya. Amin ya Allah. Akan tetap dijaga. Kalau keluar rumah harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu penting karena banyak sekali Iya, orang Pak. nggak berani COVID ini malah jadi meninggal dunia. Ada teman saya di komplek ini, dia tidak pakai masker, menganggap remeh, tidak penting, tapi justru dia berangkat duluan. Gitu ya. Jadi jangan. Yang kedua, kalian kan masih muda, imunnya masih kuat. Jangan mikir diri sendiri. Kalian keluar, bergaul kemana-mana, nggak pakai masker, nanti terpapar COVID, pulang ke rumah, nah ya kasihan ke orang tuanya. Ada nenek, ada bude yang sudah umur 40 ke atas, itu yang nanti terpapar, itu mengakibatkan kalian sih enggak, mungkin cukup isolasi mandiri, sembuh, karena imunnya masih kuat, tinggi. Tapi yang lainnya, yang ditularkan, kasihan kan? Ya, maka tetap jaga protokol kesehatan, supaya tetap kita bisa menjaga diri dan keluarga kita sendiri, dan lingkungan kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit dulu ya. Terima kasih Pak. Iya, Iya, Pak. Bapak makasih banyak, Pak. Makasih semuanya, aku end ya. Selamat istirahat.